Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Setiawati dari Fakultas Dakwah, jurusan Psikologi Islam, Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Hari ini saya akan membahas tentang psikologi positif dan fungsinya. Sebelum kita memasuki kebahasan tentang psikologi positif, saya akan menjelaskan tentang apa itu psikologi. Psikologi adalah bidang ilmu yang mempelajari perilaku dan kondisi mental manusia. Ahli psikologi disebut dengan psikolog. Para psikolog mempelajari peran dan fungsi mental individu maupun kelompok. Kita masuk pada psikologi positif. Apa sih psikologi positif itu? Menurut Seligman, psikologi positif adalah gerakan sosial intelektual dari disiplin psikologi yang berfokus pada strength, kekuatan manusia. Jadi manusia itu sejak lahir sama Allah sudah diberi potensi dalam dirinya, dan di dalam psikologi positif kita akan membahas tujuannya, yaitu membuat seseorang itu termotivasi untuk mengeluarkan semua potensinya agar dia bisa hidup bahagia, lebih baik dan sukses. Psikologi positif berpandangan bahwa hidup itu harus memiliki kebermaknaan, meaningfulness. Psikologi positif tidak sekedar mengembalikan manusia dari keadaan negatif menjadi normal atau kembali ke titik nol. Bukan hanya seperti itu. Tetapi psikologi positif berfokus pada bagaimana manusia dapat menikmati hidupnya, merasakan prestasi dalam hidupnya, merasakan kesuksesan dan kebahagiaan. Dan prestasi kesuksesan itu sendiri sudah ada dalam diri kita, diri manusia itu sendiri, yaitu potensi tadi yang diberikan Tuhan itu. Jadi bagaimana dalam psikologi positif, sekali lagi, akan membuat seseorang memunculkan potensi dirinya ini untuk merasakan kehidupan yang seperti tadi, merasakan kesuksesan, prestasi dan kebahagiaan. Nah, siapa sih tokoh dari psikologi positif? Nah, tokoh dari psikologi positif adalah Profesor Martin Seligman, yaitu Presiden American Psychological Association pada tahun 1998. Jadi masih cukup baru sekali munculnya psikologi positif ini. Nah, tujuan dari psikologi positif sendiri, dari referensi bacaan buku yang telah saya baca, maka dapat saya simpulkan bahwa psikologi positif itu berhubungan dengan penggalian emosi positif seperti bahagia, kebaikan, humor, cinta, optimis, baik hati dan sebagainya. Dan inilah yang salah satu juga menjadi tujuan dari psikologi positif. Yang kedua adalah have a good life of engagement. Ini berkenaan dengan aktivitas atau pekerjaan. Maka orang-orang yang akan ditanya oleh psikologi positif adalah, apakah pekerjaan Anda bahagia? Apakah Anda nyaman dengan pekerjaan Anda? Apakah Anda menikmati dengan pekerjaan Anda? Nah, maka di sini mesti nyaman. Kalau kita pendekatannya dalam psikologi positif,
kita mencari ke sana arahnya, ke dimana bekerja mesti ada flowing atau faultless atau kondisi yang tenang, kondisi yang nyaman, kondisi yang senang, mengalir atau khusyuk, sehingga apa yang kita kerjakan tak terasa. Jadi waktu itu tidak terasa ketika kita mengerjakan pekerjaan itu. Jadi pekerjaan atau aktivitas kita begitu nyaman dan kita mencintai pekerjaan kita itu. Nah, ini yang fokus kedua dari psikologi positif. Dalam psikologi positif ada 3 cara seseorang untuk menjadi bahagia. Yaitu yang pertama, have a pleasant life of enjoyment. Artinya memiliki hidup yang menyenangkan, mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan sebanyak mungkin. Tetapi Seligman pun mengatakan bahwa kebahagiaan dan kenikmatan itu tidak boleh berlebih, tetapi ada takarannya. Kenapa? Karena kita jangan sampai terjebak pada hedonic treadmill. Semakin kita mencari kenikmatan, semakin kita sulit dipuaskan. Nah, maka jebakan habitation ini atau kebosanan ini terlalu banyak, ini sangat berbahaya. Maka lebih baik dalam takaran yang pas namun dapat membahagiakan kita. Nah, ini poin pertama yang menjadi fokus dari psikologi positif. Yang ketiga adalah have a meaningful life of contribution. Nah, jadi di sini berkenaan dengan semangat untuk melayani, yaitu kontribusi yang bermanfaat untuk orang lain atau makhluk lain. Jadi bahwa hidup ini perlu dengan kebermaknaan, penuh arti, makna positif, kontribusi yang positif kepada orang lain. Nah, jadi ini 3 aspek atau fokus dari psikologi positif. Kepada tema-tema bahagia dari Seligman, yaitu jelas diri kita harus bahagia, pekerjaan kita harus nyaman, dan kita punya arti di dalam lingkungan hidup kita, di dalam lingkungan sosial kita. Jadi intinya fokus pada strength, kekuatan diri. Diyakini dalam psikologi positif bahwa setiap manusia punya satu kelebihan dan kekuatan yang bernilai kebajikan. Nah, yang bernilai yang kita miliki, dan kebajikan ini kekuatan unik, karakter manusia yang perlu dikembangkan, dan juga psikologi positif berfokus pada bagaimana kita mencapai well-being, kesejahteraan, happiness, flourishing, yaitu kenyamanan, kebahagiaan. Maka di sini ada yang namanya authentic happiness. Nah, yaitu kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati yang sebenarnya. Jadi kebahagiaan sejati yang sesungguhnya sebagai tujuan akhir manusia. Bahwa psikologi positif berorientasi pada hidup yang lebih baik, menyenangkan, beremosi yang positif, memiliki kehidupan yang bermutu dan bermanfaat. Jadi pada psikologi positif ini berasumsi atau meyakini bahwa di dalam manusia ada hal negatif
ada hal positif. Tetapi di dalam psikologi positif, dia mengabaikan hal negatif dan memperkuat hal yang positif. Jadi hal-hal yang positif berupa kelebihan, kekuatan, itu yang diperkuat, itu yang diamplifier, yang di-up untuk kesuksesan dia. Fokusnya pada itu, yang dimunculkan energi-energi positif, pikiran-pikiran positif, sesuatu yang positif, itu yang diperkuat, ditonjolkan. Nah, psikologi positif fokus pada bahagia, fokus pada sifatnya yang sejahtera, fokus pada yang sifatnya kenyamanan, fokus pada yang sifatnya menyenangkan, gitu. Nah, tujuan orang-orang psikologi positif akan mengarah pada psikologi yang lain. Jadi seperti ini, maaf. Tujuan orang-orang psikologi positif akan mengarah pada arah itu. Jadi berbeda dengan kajian-kajian dalam psikologi yang lain. Nah, virtues di sini adalah kebajikan. Jadi setiap manusia itu punya nilai kebajikan. Katakanlah seperti gula. Gula itu punya karakter manis. Kalau manisnya hilang, maka fungsinya hilang. Nah, seperti manusia, seperti itu. Nah, disebut gula karena dia manis. Maka manis adalah virtues daripada gula itu sendiri. Nah, manusia menurut psikologi positif itu pasti punya virtues, punya kebajikan. Nah, disinilah secara alamiah, secara sunatullah, manusia itu mempunyai virtues, mempunyai kebajikan yang sudah ada dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita. Tinggal kita bagaimana bisa memanfaatkan sebuah kebajikan itu, memunculkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita menjadi manusia yang positif. Alhamdulillah, itu tadi sedikit penjelasan tentang psikologi positif yang saya pelajari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terus semangat, berpikir positif, gali potensi diri, strength, kekuatan dari dalam diri untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.